ya, disambut dengan antusias. Tapi yang disambut antusias ini bukan Lutfinya sebetulnya, tetapi Joko Widodonya. Karena rakyat masih ingin tahu tentang presidennya yang mungkin dulunya tidak pernah datang ke Purwokerto. Itu. Tapi dalam perjalanan dari satu titik ke titik di Purwokerto itu ketika keliling kota ternyata ada titik-titik tertentu. Ya. Kalau saya berkata bansos, ya bisa juga bansos. Tapi kan dikemas dengan hal yang berbeda, yaitu jual produk yang murah gitu. Jadi misalnya jual beras, ya harganya kalau di pasar 5 kilo 70, mungkin di situ hanya 50.000 penjualannya. Nah, itu berarti ada hal-hal yang mirip ya ketika dibagi-bagikan bansos. Dan setelah dari Purwokerto, lanjut lagi ke daerah Tegal. Ya, Brebes, Tegal, gitu. Nah, tetapi polanya sebetulnya bisa dilihat sejak ketika Presiden Jokowi menjabat. Ya, polanya sama, yaitu bagi-bagi kaos. Ya, bagi-bagi kaos. Dilempar-lemparkan dari mobil kepada masyarakat yang menyanjung-nyanjung, yang ingin tahu, yang ingin melihat wajah presiden secara langsung, ya, melihat presiden lebih dekat, ya, itu. Nah, lalu kaosnya ini ada dua memang, yang satu tentang siluet dari calon gubernur Lutfi dan yang satu tentang capaian selama 2 periode Presiden Joko Widodo. Nah, luar biasa. Memang perlu sih menyampaikan capaiannya kepada masyarakat. Jadi sekalipun masyarakat ada yang pro dan kontra, tapi biarkanlah itu terjadi. Tapi cara yang dilakukan sebetulnya sama, yaitu berbagi kaos yang dilempar-lemparkan. Rakyat pun senang berebut, ya. Kalau bisa menerima dan menangkap kaos yang dilempar presiden, tentu dia akan merasa senang sekali. Pilkada Jawa Tengah yang ada 2 calon, yaitu Lutfi dan Tat Yasin, dan satunya lagi Andika dan Hendi. Ini 2 tokoh yang saling berebut untuk mendapatkan suara terbanyak untuk pencoblosan tanggal 27 November yang akan datang. Ya, tapi kalau saya perhatikan sebetulnya cara berpikir tokoh Lutfi, Tat Yasin, dan R.K. Suswono ini hampir sama. Ya. Atau boleh saya katakan sama, yaitu mengandalkan pada tokoh yang mendukungnya. Yaitu ada dukungan dari presiden yang sekarang, yaitu Pak Prabowo, dan presiden ke-7, yaitu Joko Widodo. Ya, kalau PKS masih menambahkan, yaitu Presiden SBY. Ya, itu masih disanjung-sanjung sebagai tokoh yang mendukungnya. Ya, rupa-rupanya kedua tokoh ini betul-betul hanya mengandalkan pada kekuatan tokoh-tokoh nasional yang pernah menjadi presiden. Nah, untuk Pilkada Jawa Tengah, ya, yang sekarang juga sedang ramai, ya, Presiden ke-7 Joko Widodo ikut terjun langsung,
Ya, orang menyatakan turun dari gunung ya, untuk mendukung Lutfi dan Taji Yasin. Mengapa sampai turun gunung? Ya, sederhananya memang Joko Widodo adalah mendukung ya, Lutfi. Mengapa Lutfi didukung? Karena sebenarnya adalah ikatan yang cukup lama, ikatan batin ketika Joko Widodo jadi wali kota, lalu Lutfinya menjadi Kapolresta di Solo. Nah, tentu saja hubungan ini sangat dekat ya, ketika masa itu. Ya, bahkan jauh sebelum pendaftaran presiden, ketika masih jadi presiden, Joko Widodo itu juga sudah memberikan dukungan kepada Lutfi. Nah, herannya selama 2 hari ya, hari Sabtu dan hari Minggu, tanggal 16-17 November, Presiden ke-7 Joko Widodo ikut kampanye, ikut berpanas-panasan. Nah, ini yang luar biasa. Taruhlah mulai dari Purwokerto ya, pada tanggal 16 itu. Ya, ternyata dalam pawainya itu ya, disambut dengan antusias. Tapi yang disambut antusias ini bukan Lutfinya sebetulnya, tetapi Joko Widodonya. Karena rakyat masih ingin tahu tentang presidennya yang mungkin dulunya tidak pernah datang ke Purwokerto. Itu. Tapi dalam perjalanan dari satu titik ke titik di Purwokerto itu ketika keliling kota, ternyata ada titik-titik tertentu. Ya. Kalau saya berkata bansos, ya bisa juga bansos. Tapi kan dikemas dengan hal yang berbeda, yaitu jual produk yang murah gitu. Jadi misalnya jual beras, ya harganya kalau di pasar 5 kilo 70, mungkin di situ hanya 50.000 penjualannya. Nah, itu berarti ada hal-hal yang mirip ya ketika dibagi-bagikan bansos. Dan setelah dari Purwokerto, lanjut lagi ke daerah Tegal. Ya, Brebes, Tegal gitu. Nah, tetapi polanya sebetulnya bisa dilihat sejak ketika Presiden Jokowi menjabat. Ya, polanya sama, yaitu bagi-bagi kaos. Ya, bagi-bagi kaos. Dilempar-lemparkan dari mobil kepada masyarakat yang menyanjung-nyanjung, yang ingin tahu, yang ingin melihat wajah presiden secara langsung, ya, melihat presiden lebih dekat, ya, itu. Nah, lalu kaosnya ini ada 2 memang, yang satu tentang siluet dari calon gubernur Lutfi, dan yang satu tentang ya capaian selama 2 periode Presiden Joko Widodo. Nah, luar biasa. Memang perlu sih menyampaikan capaiannya kepada masyarakat. Jadi sekalipun masyarakat ada yang pro dan kontra, tapi biarkanlah itu terjadi. Tapi cara yang dilakukan sebetulnya sama, yaitu berbagi kaos yang dilempar-lemparkan. Rakyat pun senang berebut ya. Kalau bisa menerima dan menangkap kaos yang dilempar presiden, tentu dia akan merasa senang sekali. Itu sebuah kenangan yang luar biasa. Ya, jadi sama persis gayanya. Ya. Lalu ya di banyak tempat yang tadi saya katakan dari 16 itu dari Purwokerto terus ke daerah Tegal, Brebes itu. Ya, lalu pada hari berikutnya tanggal 17 langsung ke Blora. Itu pun sama.
bagi-bagi kaos. Jadi masalah bagi kaos ini karakter presiden atau ciri presiden ke Joko Widodo ketika masih menjabat ini. Nah, tentu saja keikutsertaan Presiden Joko Widodo di dalam kampanyenya Lutfi yang ke beberapa daerah itu ya sungguh dapat mempesona, ya, sungguh dapat menarik perhatian rakyat. Tapi betulkah itu nanti akan mempengaruhi bahwa Lutfi akan menang di dalam pilkada yang akan dipilih oleh rakyat pada tanggal 27 November. Kita belum tahu. Dan Presiden Joko Widodo pun ketika ditanya oleh wartawan bagaimana tanggapannya tentang kemenangan ya untuk Pak Lutfi itu, untuk memenangkan Pak Lutfi ini. Ya, Presiden Sun jawabnya juga sederhana, itu kedaulatan dari rakyat ya, yang menentukan rakyat ya, kita nggak boleh ngomong sombong. Jadi semua yang menentukan adalah rakyat. Nah, itu semua ya. Jadi kalau kita pikir tentang endorse presiden ya, karena Presiden Prabowo pun juga sudah mengkampanyekan tentang Lutfi ya. Rakyat Jawa Tengah diminta untuk mendukung, untuk memilih, karena itu pilihan yang boleh dikatakan ada keselarasan dengan pemerintah pusat. Nah, ini semua tentu saja membuat paslon nomor 1 ya, Andika dan Hendy ya tidak tinggal diam, justru dia perlu merenungkan gimana caranya supaya dia tetap unggul ya, karena menurut survei-survei ya, Andika ini bersama dengan Hendy sudah unggul, sudah melampaui, tinggal bagaimana mempertahankan. Dan sebenarnya banyak juga organisasi-organisasi kemasyarakatan, komunitas-komunitas yang juga mendukung ya kepada Andika dan Hendy. Nah, kita lihat saja bagaimana nanti kalau yang memenangkan Hendy berarti endorse dari presiden, 2 presiden itu ya tidak banyak pengaruhnya. Barangkali itu terjadi karena masyarakat sudah tahu ya. Masyarakat mulai melek karena pengalaman ya, tetapi kalau yang terjadi yang memenangkan adalah Lutfi Yassin, itu berarti ada campur tangan dari 2 presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Nah, itulah gambaran pilkada di Jawa Tengah yang saat ini sedang rame-ramenya ya, dan tinggal menunggu waktu, yang tinggal hitungan hari. Teruslah rakyat untuk menentukan pilihan yang paling tepat. Jangan sampai salah sasaran, karena kalau salah sasaran itu artinya ya tidak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, rakyat di daerah Jawa Tengah. Dan rakyat di Jawa Tengah masih banyak yang miskin. Itu artinya siapa yang dapat memakmurkan, itulah yang perlu kita pilih. Itu saja, kita bertemu pada sesi yang lain. Bye-bye.